Saya agama Kristen adalah agama non logika. Agama Kristen adalah kepercayaan. Saya kan udah bilang, kepercayaan toh. Dengarkan saya. Saya kan udah bilang, saya udah kesampingkan Kristennya. Oke, saya ikut narasi Bang Ya, maka dari itu Anda diam. Anda jangan so intelektual di sini. Hanya modal air liur. Dengarkan saya. Bagi Kristen, sabar dulu, dengarkan saya. Kamu itu bodoh loh. Cara berpikir Anda bodoh. Gantian bos, gantian. Dengarkan saya. Biar enak kita, Anda mau gantian. keras-keras. Emang Anda siapa? Dengarkan saya, saudaraku yang lahir jadi manusia yang berasal dari sperma babi. Dengarkan. Ya. Yesus Tuhan Anda itu konon katanya turun ke bumi. X, dengar. Tuhan Anda itu katanya turunin kalau nggak bisa gantian turunin sama aja. sekarang kebodohan Anda. Manusia yang lahir dari sperma babi, diam. Diam. Orang tua Anda makan babi, saripatinya jadi sperma, disuntikkan ke ibu Anda, jadilah Anda. Ya, jadi jangan Anda sok pintar di hadapan saya. Dengarkan, Yesus konon Tuhan turun ke bumi. Gilanya, teman-teman, gilanya di mana? Firman itu telah menjadi daging. Wow, keren. Sang firman jadi daging. Begitu turun jadi daging, masih menerima firman. Apa enggak konyol itu? Sang firman turun menjadi daging, tapi setelahnya masih menerima firman dari mana? Dari mana? Dari mana? Nerima firman lagi. Dari mana? Hah? Dari gorong-gorong? Konyol. Yang benar itu Al-Quran. Apa konsep yang ada dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyara lil muslimin. Ini baru rasio. Dikatakan apa? Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhan pencipta langit dan bumi dengan kebenaran. Itu baru firman Tuhan. Bukan Tuhannya turun ke bumi, tapi sekali turun masih menerima firman. Koplak. Yang benar adalah pencipta langit dan bumi, sang firman mengutus kemudian utusannya untuk sampai kepada corong yang ada di bumi sebagai pelanjut tongkat estafet kalam yang keluar dari Tuhan. Ulangan 18 nomor 18. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Firman turun dari langit, dibawa oleh Roh Kudus ke mulut seorang nabi. Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbik bil haqqa. Itu baru betul. Dialah Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Di ayat yang lain dikatakan, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Itu baru betul. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh dari roh kebenaran, dari musuh menjadi Roh Kudus, dari Roh Kudus, kata Allah, maka ketahuilah bahwa dialah Roh Kudus yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Itu baru betul. Bukan Tuhannya yang turun ke bumi, habis itu kayak orang apa itu, masih menerima firman. Yang betul, Sang Maha Sumber mengutus Roh Kudus sampai kepada corong penolong sebagai pembimbing manusia. Makanya dikatakan sang pembimbing apa? Ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Itu baru betul. Halo, jadi, ya sabar Bang. Sabar. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya sudah turun ke bumi, tapi tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri,
Wah, masih perlu dikader Tuhan itu. Belum lulus ospek P4. Kenapa? Katanya Tuhan, katanya Sang Firman. Tapi kok nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri? Jadi dia harus berkata-kata dari diri siapa? Dari diri tetangga. No, tidak main bagi orang berakal menuhankan hakikat seperti itu. Yang namanya sang sumber, ini yang betul. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Itu baru Tuhan. Aku hanya memberi perintah, semuanya jadi. Innama amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu baru Tuhan. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan sia-sia, tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Itu baru Tuhan. Kalau yang satu ini, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berhenti sudah, kau bukan Tuhan. Dah, selesai. Silakan, Akhi Sugi. Silakan, Akhi. Ya gini Bang Suma, iman aku kan goyah kan, iman aku udah goyah ya. Di sini karena penjelasan Abang Suma buat aku ketar-ketir ya untuk mencari mana yang sebenarnya ini. Ya, di sini saya mau tanya kepada Abang Suma aja. Kalau Abang Suma jawab pertanyaan saya, berarti ya saya mau mencari ya keyakinan yang benar. Nah, gini Abang Suma, saya di sini cuma bertanya tadi tentang kitab-kitab atau firman-firman dari Allah atau dari Tuhan. Di sini saya bertanya kepada Abang Suma, di mana kalau kitab Abang itu kalau memang firman Allah ya, di mana saksi mata Nabi Muhammad menerima wahyu itu di goa. Saya pengen tahu siapa saksi mata. Kalau memang itu benar-benar firman Allah, tunjukkan satu saksi mata kepada saya, supaya saya pengen tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Karena saya ini orang yang rawan, yang pikirannya kemana-mana gitu. Kalau memang ada saksi mata ya saya akui gitu. Tapi kalau tidak ada saksi mata, karena saya pernah membaca itu di tempat yang gelap ya, yang di goa gitu. Oke Bang Suma. Oke. Jadi gini Bang, saya kasih analogi. Ada seorang wanita yang datang kepada saudara, perutnya udah kembung 7 bulan hamil. Lantas Anda ditanya, Pak, kenapa? Wanita ini hamil. Aku nggak percaya. Hamil Bang? Nggak percaya. Kenapa Abang nggak percaya? Itu ukurnya buncit. Aku tidak lihat dia disetubuhin. Aku butuh saksi. Kalau nggak ada saksinya, wanita ini nggak hamil. Habis itu melahirkan di situ, di tempat itu juga. Bang, ini kan sudah melahirkan Bang. Masih butuh saksi? Iya. Kalau dia tidak bisa menunjukkan saksi bahwa dia pernah ditidurin sama laki-laki, aku tidak percaya kalau dia hamil. Bang, dia sudah melahirkan. Juga tidak percaya kalau dia sudah melahirkan. Alamak. Kalau Anda sudah punya prinsip seperti itu, saudaraku, maka tempat Anda hanya cocok di gereja. Tapi kalau Anda masih bisa sembuh, silakan kita lanjut. Al-Quran mengatakan begini, lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu bi'ilmih wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Apa kata Quran? Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Yohanes 8 nomor 17, nomor 18, nomor 19 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Kalau engkau menghakimi, silakan. Aku tidak menghakimi siapapun. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Kan aku tidak seorang diri. Aku bersama dengan Bapakku. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi sudah sah. Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapakku juga menjadi saksi kepada diriku. 2. Yesus dan Bapak. Gak perlu saksi yang lain.
Al-Quran mengatakan, lakinillah yasadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Saksi Al-Quran adalah Allah, saksi Al-Quran adalah malaikat. Di ayat lain dituliskan gini. Di ayat yang lain ketika berbicara mengenai kesaksian, surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, cukup aku dan Nabi Muhammad yang menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran. Tapi tunggu dulu. Orang-orang yang melihat wanita tadi hamil, orang-orang yang melihat wanita tadi melahirkan, boleh nggak mengatakan, saya berikrar, saya punya prinsip teguh, yakin sepenuh hati, wanita ini habis digauli oleh laki-laki, meskipun mata saya tidak melihat ketika digauli, tapi karena kebenaran yang muncul di depan saya, dia hamil dan melahirkan seorang laki-laki bayi dari perutnya, maka saya bersaksi wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki. Pertanyaan saya, apakah kesaksiannya, ikrarnya itu bohong? Tidak. Al-Quran kita tidak lihat pada saat diwahyukan, tapi ketika Al-Quran bercerita 1400 tahun silam tentang alam semesta, tentang ilmu pengetahuan, tentang embrio, tentang isi kepala, cara otak bekerja, cara kemudian sidik jari, alam semesta ini berapa lapisan dan seterusnya, apakah masih butuh saksi untuk menyatakan ini sebuah kebenaran? Aku tolak. Iya, ini tidak pernah ditiduri, kan aku tidak hadir pada saat ini. Nonsense, bullshit, otakmu sedikit berarti kecil otak kau itu. Jadi Al-Quran yang menjadi saksi ini alam semesta. Karena tidak mungkin kemudian kita bisa membenarkan sesuatu yang tidak berasal dari pencipta langit dan bumi ketika di tengah-tengahnya ada sesuatu yang tidak benar. Al-Quran apa yang keliru? Ketika di Al-Quran berbicara mengenai embrio, ketika Al-Quran berbicara mengenai alam semesta, ketika Al-Quran berbicara mengenai proses terjadinya hujan, ketika Al-Quran mengatakan ada dua sungai yang tidak bersatu, ketika Al-Quran mengatakan di bawah dasar laut ada api dan seterusnya. Siapa yang menjadi saksi pada saat itu? Kenapa bisa benar semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan? Masih butuh saksi ya? Masih butuh saksi? Hanya orang bodoh yang menutup diri dari Al-Quran. Lukas, Markus, Matius, ribuan saksi, 5.000 saksi. Oke, coba kita takar kebenarannya. Apa kebenaran yang bisa ditorehkan di sana? Pencipta langit dan bumi turun ke bumi. Terus nonotnya dipotong pada hari ke-8. Terus apa itu kebenarannya? Kemudian dia mati, dibunuh, disalib dan seterusnya. Terus masuk akalmu itu Tuhan dibunuh? Enggak. Lalu apa fungsinya saksi-saksi itu yang banyak kalau tidak masuk akal? Jadi nonsen kalau Anda mengatakan tak ada saksi. Al-Quran menjelaskan Al-Isra 96, An-Nisa 166. Kemudian Bukhari nomor 2, Siti Aisyah menjadi saksi tentang penerimaan wahyu oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu lagi yang Anda harus pahami. Nabi Muhammad tidak seperti Paulus menuliskan 13 buku. Dia tulis di mana? Tak ada yang tahu. Dia ajarkan di mana? Tak ada dan tahu. Dia ada di Yerusalem, tapi dia bersurat ke Roma. Dia bersurat ke mana? Filipi. Dia bersurat ke Turki. Dia bersurat ke Laodikia. Dia bersurat ke Efesus. Dia bersurat ke Galatia. Apa ya itu? Cuman surat yang datang. Nabi Muhammadku di tengah-tengah kaumnya kemudian setiap menerima wahyu, dia jabarkan, dia ajarkan, dia sampaikan, ditadaburi kepada semua sahabat-sahabatnya dan digaungkan oleh sejazirah Arab. Sejazirah Arab menjadi saksi. Sekarang Paulus bertemu dengan Yesus, siapa saksinya di Yerusalem? Apa nama kelompok orang-orang Yahudi hari ini yang menjadi keturunan saksi melihat Paulus bertemu Yesus? Ada? Gak ada. Tapi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, sejazirah Arab sampai hari ini tidak goyah. Mereka menjadi saksi secara turun-temurun bahwa kebenaran Al-Quran itu mutlak absolut dari pencipta langit dan bumi. Paulus 13 buku. Siapa yang menjadi saksi di rabi-rabi Yahudi hari ini? Ayo. Lukas, siapa yang menjadi saksi? Markus, siapa yang menjadi... Nonsen. Tapi Anda percayai itu sebagai firman Tuhan. Tapi kalau Al-Quran, profesor mana yang bisa menolak kebenaran yang ada di dalamnya? Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Ayo, profesor mana yang bisa menolak itu?
Tuhan itu satu. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan tidak setara dengan ciptaannya. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Profesor mana bisa menolak itu? Tuhan tempat bergantungnya semua alam semesta. Profesor mana yang bisa menolak itu? Tapi kalau dikatakan Tuhan turun ke bumi, masuk ke dalam perut wanita, habis itu brojol jadi bayi, diajarin jalan, disuapin, dinetein, nonotnya dipotong hari ke-8. Jangankan profesor, monyet, kalau sekiranya monyet itu bisa berbicara, monyet pun akan mengatakan, aku tidak percaya, sorry. Ayo, kemana akal Anda pergi? Oke, Bang Suma. Ya. Oke, silakan. Abang Suma sendiri udah mengakui ya bahwa tidak ada saksi mata Nabi Loh, Muhammad. tadi saya sebutkan yang saksi mata malaikat dan Allah, Siti Aisyah, orang-orang yang ada pada zamannya. Sekarang Anda mengatakan, oke, Bang Suma sudah mengakui bahwa tidak ada saksi mata yang melihat Nabi Muhammad menerima wahyu. Ini Anda mabok apa? Begitu panjang saya menarasikan, begitu apik serendah-rendahnya pesan yang saya sampaikan. Anda belum sampai ke sana juga ternyata. Nah, gini Bang Suma. Iya. Saksi mata itu adalah manusia, supaya bisa manusia melihat dan bisa menyaksikan dan bisa menyampaikan kepada manusia lain. Oke. Bagaimana mungkin Allah yang menyampaikan wahyu itu dia menjadi saksi mata sendiri kepada umat yang lain. Sekarang Anda boleh baca Yohanes 8. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Bagaimana bisa dilihat Bapa itu? Ada yang bisa melihat Bapa atau hanya Yesus? Makanya kalau Abang Suma berbicara tentang itu, maka di situ Abang Suma meyakinkan kami orang Karesteng bahwa Allah kami itu benar-benar ada karena Dia menyatakan diri lewat firman-Nya yang menjadi manusia. Iya. Abang Suma, mana Tuhan Abang Suma? Itu Tuhan Itu cuma kesalahan omong-omong. Anda. Itu Cuma kesalahan omong-omong Anda. aja di mulut, Kalau ya. saudara, Itu. kalau Anda berbicara tentang kaidah yang Anda bawa, kami punya Al-Quran lebih akurat kalau cuma takaran seperti itu. Kenapa? Di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami bagaimana kemudian Nabi Isa diturunkan kepadanya, diturunkan oleh Allah kepada Maryam. Lalu Maryam kemudian melahirkan seorang manusia dan berkata, Biiznillah, aku lebih percaya. Wa rasulan ila bani Israel anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayra biiznillah wa ubri'ul akmaha wa al-abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Kalau itu yang Anda jadikan acuan, kami lebih hebat. Kenapa? Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel, dari bayi dia sudah bisa ngomong. Sampai ketika dia dewasa, dia bisa menghidupkan orang mati biiznillah. Apa kata Quran? Nabi Isa mampu melakukan segala mukjizat di tengah-tengah Bani Israel karena dia adalah utusan Allah. Anda datang nih, Anda datang. Orang di luar Yahudi datang, katapak. Oh, itu Tuhan kita ya. Wih, hebat kali Tuhan kita menghidupkan orang mati. Oleh. Padahal yang Anda tuhankan itu berkata apa? Yohanes 5 nomor 36.
semua yang aku lakukan, aku bersaksi tentang diriku bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nyaho. Kau mengatakan kami lebih nyata. Kenapa nyatanya? Tuhan kami menyatakan diri dalam rupa manusia. Koplak, itu iman buta lo. Dia datang di tengah Bani Israel melakukan mukjizat sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Koplak. Kalau konsep itu yang kau punya, besok hari 100 tahun ada loh orang yang bisa lebih akurat daripada Anda. Dia bisa mengatakan begini, "Hei, you santri berdarah, Tuhan lu belum apa-apa coy. Itu cuma dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Saya Tuhanku lebih akurat. Turun ke bumi menyatakan diri dalam rupa bom-bom. Lu mau apa? Lu mau apa? Bom-bom nyata. Ada di sana, di tempatnya. Sering makan dedak. Besar perutnya. Tidak ada lubang pantatnya. Kau mau apa? Kau bilang Yesusku lebih akurat. Mana? Tunjukkan. Dia punya Tuhan, kelompok baru, agama baru ini lebih nyata. Ada Tuhan di tengah-tengah mereka bernama Pak Bom-Bom, bisa dilihat, bisa dikirimkan gap, bisa menghujat Islam dan seterusnya. Lebih valid. Karena ada nyata. Kalau itu yang Anda katakan hanya mengklaim kami punya Tuhan bos, lebih akurat. Kenapa? Dia pernah turun ke bumi menyatakan diri dalam rupa manusia namanya Yesus. Cupu, dengarkan cupu. Orang yang kau katakan jelmaan Tuhan itu mengajarkan dirinya kepada kaumnya Bani Israel, bukan kepada ente. Dan dia mengajarkan dirinya hanya Rasul utusan Tuhan. Kalau cuma ngeklaim, penyembah-penyembah bom-bom nanti datang dan akan mengatakan kepada lu, Tuhanmu itu belum apa-apa coy. Tuhanmu nggak pernah naik pesawat. Tuhanku pernah dibayar sama netizen dari Jakarta, dia bisa ke Jakarta. Tuhanmu pernah nggak naik pesawat? Nggak pernah. Tuhanmu besar nggak perutnya? Enggak. Lebih hebat Tuhanku, di dalam perutnya ada plek sepeda, ada garpu, ada ban mobil, ada jembatan. Kalah Tuhan lo. Coba, ayo. Kamu hadapi apa Tuhan yang menyembah bom-bom? Dia lebih hebat. Tapi bukan kayak begitu cara bertuhan, saudara. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel melakukan mujizat. Bismillah. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Coba kau baca. Orang-orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia Yesus, seperti yang engkau tahu. Selesai kan? Tuhan dia? No. Kecuali Anda Kristen baru menganggap manusia yang punya mujizat dari Tuhannya itu Tuhan. Kenapa? Karena otak Anda nggak berfungsi. Nangis dulu ya. Gini bang, nangis. Gini bang, Suma dengar dulu ya. Nangis. Yang benar. Pak Santri, itu ya. gantian lagi ya. Nabi yang benar turun pakai nono gitu. Tuhan yang benar itu turun. Jadi bayi diajarin sama emaknya jalan gitu. Tuhan yang benar. Yang benar. Alamak, sudahlah kawan, kau mandi dulu, mandi dulu. Yahweh yang benar menjanjikan Mesias itu untuk kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Sekarang kepada Bani Israel, Bung. Kau baca suratnya Paulus Galatia 4 nomor 5. Baca surat Paulus Galatia 4 nomor 5. Yesus ini adalah penebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Torah. Ada siapa itu? Bani Israel. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Bani Israel dari kutu hukum Torah. Di mana bukan kepada Yahweh menjanjikan Nabi itu biar kau tahu ya. Lebih baik Anda sekarang ambil sabuk kelapa, pakai rinso, gosok gigi, habis itu tidur. Nah, di mana Yahweh menjanjikan nabimu itu biar orang tahu di sini. Saya sebutkan dalilnya. Jangan kemana-mana. Yahweh. Ya, saya sebutkan dalilnya. Di mana Yahweh menjanjikan Nabi saya. Kamu jangan goyang kemana-mana. Saya bacakan dalilnya. Nih. Saya bacakan dalilnya. Jangan kau ngomong sendiri. Saksi mata. Ulangan 33 nomor 2. Nih, kutunjukkan dalilnya tentang nabiku Nabi Muhammad.
Mana Kau baca ada itu di kitabnya situ. Yahudi. Nah, Kalau Anda di mana membantah Yahweh silakan kasih data. menjanjikan Diam Nabi dulu. itu? Kalau kau Anda bintang tunjukkan kan? Yahweh menjanjikan Berkatalah Nabi itu, dia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepadanya dari Mesir, dari Seir, ia nampak bersinar dari pegunungan Paran, datang di tengah-tengah 10.000 orang suci yang sudah bersunat, di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. kalau Ini Yahweh siapa? itu menjanjikan Siapa Nabi yang itu. datang dari pegunungan Paran? Siapa? Membawa 10.000 orang yang sudah bersunat. Siapa? Nah, Yahweh A, menjanjikan O, Nabi A, Muhammad. O, Kau tahu A, ya. O, ha, ha, ho, O, Ya. A, O, A, O, Mana ha, ha, kau ho, bisa ketemu. O, A, O. Kau kalah. Hua. Itu dalilnya. Kalau Anda mengatakan itu bukan Nabi Muhammad, lalu siapa? Belum ku bawa Yesaya 29. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca, apa katanya? Aku tidak bisa membaca. Itu siapa? Siapa itu? Siapa yang diberi kitab termaterai yang tidak bisa membaca? Siapa? Hah? Ho, ha, ho, ha. Gimana teman-teman? Cukup menghibur nggak? Menghibur nggak? Ya sebentar ya, saya sambung. Ya udah. Yang di bawah saya tanya, menghibur nggak? Lumayan. Nah, lumayan. Tapi onde-ondenya belum datang. Gimana deh? Bandam malu aja balak betul. Ya, selamat pagi saudara semua. Ahi Sugi, bangun Ahi. Enggak, saya sama Anda. Ahi, alah. Ini kalau Anda ini tabung gas dikasih roh, ngapain saya ini? Ahi. Sama Anda aja. Lu ngomong apa sih, Sama Rames? Bang Suma. Rames, kamu ngomong apa? Ahi, tolong layani dulu Siap, tabung gas yang siap, dikasih siap. roh ini. Enggak. Ahi, ya lanjut. Masya Allah. Lanjut Ahi. Enggak mau saya sama Bang Alah. Sugi sama Bang Hadi. Sok Sama Bang paten. Suma aja. Ilmu kau nyampe nggak tuh? Sama Bang Suma aja. Yo Bang Suma, ayo. Kita ngobrol santai aja. Lu mau diatur apa mengatur? Waduh, Bro, mau ngatur apa mau diatur? mau diatur. Ya udah, kepada Sugi itu. Apa? Topik apa? Saya nggak ada pembahasan. Udah saya diam Ya aja. udah, kalau begitu Tunggu yang lain. saya Bang eksekusi Handi, mau. Bang Handi izin, Bang Handi. Langsung Iya bunda, izin. silakan bunda. Sebelum mulai, ini dong tap-tap layar, follow akun yang di atas, akun Bunda Mila, akun Bang Sugi yang kecil juga ini kayaknya ya. Nggak, ini besar nih. Bang Handi, 15 ini yang gede ribuan ya? juga ini. Ya masih perlu tambahan lah biar kalau buka sendiri itu banyak yang ngelihat. Ayo Iwan Villa 10.000 nih. Masa ya nggak ada yang ini? Ayo biar lebih semangat lagi nih. Masih pagi, belum subuh. Jam berapa di ini di Makassar? Udah jam 3 kayaknya. Setengah tiga bun. Lanjut. 3. Ayo kalian follow saya 4.000. Kalian tinggal pilih mau kasih Bang Zuma apa. Ayo semangat. Biasanya Iwan Villa Gurunda yang pilih Gurunda. Saya ngikut aja. Bunda Mila, Ustaz Sugi sama Bang Handi kenapa belum tidur? Udah pagi nih. Loh, saya siang di sini. Saya masih semangat nih, baru jam 11 pagi. Kami lagi di Dubai. Saya sendiri di Lagi Dubai. di Dubai, bener. Saya lagi di Burundi. Saya di udah sini. nggak mikir Saya lagi di kerja, Amerika. Saya udah gak mikir kerja, jadi nggak perlu tidur cepat. Kalau Bunda Iya, Rahma itu sudah bukan di planet bumi dia. Ya, bukan masalah Darah mau mikir dan ngelindur kerja. dari tadi. Saya Masalahnya konsultan. kan harus jaga kesehatan. Siangnya tidur bang, siangnya tidur. Jadi malam nggak tidur bang, Oh. siangnya tidur. Ayo Iwan Fala, Siang Iwan tuh Fala, ayo. nggak Gas, bagus, gas, ayo. Ustaz Sugi. Oh nyatanya saya sehat-sehat aja, alhamdulillah udah Anda sendiri belum tidur, nggak pakai ngajarin. Gimana sih lu? Betul, paus. Oke, paus. Ayo. Nggak, kan saya kan masih muda, Bang Udah lah Handi. bang, apa yang mau dibahas bang? Ayo lah bang. Ya. Sama Bang Suma, saya tadi ada janji sama Bang Suma soalnya nggak enak kalau. Ya, kalau nggak enak kasih kucing. Udah turutin bang Juma. Nanti kecewa dia bang. Siapa tahu dia dapat hidayah kan? Paling enggak kalau nggak dapat hidayah, yang dengar yang dapat hidayah. Tapi kayaknya nihil deh ke arah itu. Ya paling enggak yang dengar. Saya lah Iya, bang. benar. Orang-orang yang dengar tadi itu bagaimana melihat kualitasnya para debater Kristen itu, dia sendiri sebenarnya udah muak itu. Gitu. Ya udah silakan Pak Rames.
saya yakin sebebal-bebalnya orang, apa yang disampaikan Bang Juma itu membekas. Ibaratnya mereka itu batu lah ya kan. Hari ini mungkin tetesan air itu tidak membekas, tapi lama-lama ya bekas juga. Tapi siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup, Pak De? Insyaallah. Ustadz Sugi udah copy paste kalimat saya tuh. Banjir. Pak De kena semprot. Yang enak. Niatnya baik dibalas apa? Air susu dibalas dengan air tumpah. Lempar-lempar Pak. Bang Suma, mandi yang kita berdua turun aja, biarin mereka di atas. Iya. Biar mereka Ya ngobrol tutup kok sendiri. mal ini kalau Bang Zuma saya kasih pause dulu lah. Rames, Lanjut, kamu ada Bang. rencana berikutnya apa sih, Rames? Rencana apa ini? Masya Allah. Ada apa? Ikan hiu. Kalau soal Bintang rencana juga ya, betul. saya sekarang punya misi supaya misi perdamaian ya. Oke, misi perdamaian. Pertama saya yaitu saya pengen diskusi itu memang harus tetap berjalan, tapi dengan cara-cara yang lebih elegan, yaitu tidak menafsirkan kitab orang lain. Diskusi itu menurut kamu modal congor atau pakai data? Data. Oke, baik, pakai data. Data apa yang kau pakai diskusi? Kalau soal data, saya pakai begini. Sebentar, mohon maaf ya, saya buka. Dijawab aja data apa? Ini kitab fisik ya, ini kitab fisik. Ini ada Al-Quran juga. Jadi saya siapkan datanya. Kalau Oke. Bible aja dulu. Bible dulu. Tunjukkan di situ data di Bible itu. paham ini. Dengerin dulu lah. Enggak saya sama. Katanya mau diskusi tadi pakai data. Ya kan? Enggak, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Menurut Berarti nggak diskusi, mau ngobrol gitu loh. ya ngobrol aja. Menurut Topik Bang apa Andi, mau diobrolin? menurut Bang Andi, kira-kira dalam keimanan Bang Andi itu ada nggak penafsiran yang keliru? Ada nggak? Kira-kira ada nggak? Apa sih pertanyaannya? Keimanan, penafsiran apa sih maksudnya? Dalam menafsirkan ayat-ayat kitab, ada nggak ada orang-orang yang bisa menafsirkan secara keliru? Ada nggak? Ngomong apa sih ini orang? Penafsiran apa? Gak denger gua. Di Islam itu Bang tidak boleh menafsir sembarangan. Oh, penafsiran. Harus ada 15 ilmu yang mereka dia dikuasai untuk bisa menafsirkan Al-Quran itu. Nah bagi kami orang-orang yang ilmunya tidak memenuhi syarat itu, kita ikuti para mufasir itu. Ada Ibnu Katsir, ada jalan lain dan sebagainya. Ikuti itu, kita nggak boleh nafsir karena kalau kita nafsir sembarangan walaupun betul itu salah. Nafsir tanpa ilmu walaupun betul itu tetap disalahkan. Hukumnya dosa, nggak boleh. Nah, kalau para mufasir itu ya tidak mungkin ada kesalahan di situ, Bang. Nggak mungkin ada kesalahan karena mereka menafsir pakai ilmu. Gitu, Bang. Berarti poinnya yaitu punya ilmu ya, karena kalau dalam Udah ditanya tadi menguasai 15 ilmu, punya ilmu nggak? Ada aja lu. iya kan menguasai 15 ilmu kan itu kan punya ilmu itu namanya. Ya kan? Nah, kalau dalam Menguasai 15 ilmu, punya ilmu apa sih? Kalau di Kristen tafsir cabang mandiri, Bang. enggak seperti itu. Coba Jadi- kalau saya punya satu pertanyaan, saya tanyakan kepada 10 orang Kristen, pasti saya akan mendapat jawaban 11 jawaban yang berbeda-beda. Soal ketuhanan aja. Tuh, Padahal yang ditanya 10. 10, satu. Bonus itu pada saat bonus. Iya. Iya, Bang, apa Anda nggak merasa? Ya, setiap orang Kristen bebas menafsir. Coba. Bebas menafsir. Kalau kami orang Islam nggak ada yang menafsir.
penafsiran dalam kekristenan itu tidak boleh ayat yang satu bertentangan dengan ayat yang lain. Itu poin pertamanya. Pokoknya ya itu sebelum memaknai satu ayat itu harus benar-benar hikmat, bukan hikmat yang bukan standar bagi dunia. Ilmu ya. apa? Ilmunya ilmu apa, Pak? Yang harus dikuasai untuk bisa menafsir Bible itu ilmu apa namanya? Ilmu peluka. Kalau di Islam tuh ada namanya ilmu tajwid, ya, nausorob, Peluka jagang. macam-macam ada 15 lah. Sekarang ilmu apa supaya saya bisa menafsir Bible sesuai dengan Ilmunya, kaidah? Ilmunya itu adalah ilmu rumah sakit Hermina. Hermeneutika. Ilmu apa, Bang? Biar saya pelajari, Bang. Ya, jadi ilmu untuk menafsirkan Bible, jangan merasa bahwa Anda sudah lebih berakal. Kok ilmu daripada jangan merasa orang lain. gimana sih? Gimana, Bang? Itu karena itu kesombongan ya. Kesombongan, Tuhan benci sombong. Nah, itu harus Kamu ditanya pakai berdoa ilmu dulu. apa, menafsir, Setelah kucuk. berdoa, minta hikmat langsung dari Tuhan karena Nah, Kamu justru ditanya. itulah yang membuat Kristen ini semakin bobrok karena Saya setiap orang di-mute. mengaku memiliki Roh Kudus. Sehingga penafsirannya berbeda-beda. Ya kan? Kalau kami enggak, ilmu yang dipakai, akal dipakai. Sehingga jawaban kami tidak ada yang berbeda. Coba kau tanya seluruh orang Islam, Tuhanmu siapa? Allah. Allah itu akal seperti mana yang apa? lebih tinggi, Ustaz Sugi? Apa? Akal mana yang lebih tinggi manusia daripada Boleh Tuhan? ke Akal akal mana sih. yang lebih tinggi? Gimana sih? Emang Tuhan itu harus pakai akal gitu? Sumber itu, segala akal Bang, adalah Tuhan. Sumber segala akal, hikmat dengar. adalah Tuhan. Akal itu dari bahasa Arab yang artinya mengikat. Nah, akal itu dari bahasa Arab yang artinya mengikat. Apakah Tuhan itu terikat? Dia baru bisa membuat kebijakan, dia baru bisa mikir kalau dia berakal, menggunakan otak. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu maha berilmu. Untuk mengetahui sesuatu, untuk membuat kebijakan, Tuhan nggak mikir dulu. Namanya maha berilmu dia. Dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi, yang sebelum yang dahulu, sekarang dan yang akan datang. Itu Tuhan sudah tahu semua. Jadi nggak perlu pikir dulu lah, saya mau menciptakan ini. Iya. Dan tidak seperti itu Tuhan. Jadi salah Benar, pertanyaan Anda, mana lebih tinggi akal Anda atau Tuhan? Oh, bukan begitu. Nah, justru karena itu, saudara sudah mengakui hal itu, saya sangat setuju ya. Nah, tadi kenapa saat saya bilang minta hikmat dari Tuhan, saudara malah, kalau kami harus berakal dulu. Seolah-olah akal manusia itu lebih tinggi daripada Tuhan. Kenapa harus diandalkan akal manusia? Sedangkan hikmat tertinggi adalah hikmat dari Tuhan itu sendiri. Seseorang tidak mungkin bisa menafsirkan satu ayat kitab suci dengan baik dan benar apabila di hatinya itu ada kekotoran gitu loh. Saya Mustahil jawab, itu. Bang. Dia mau sekolah tembus bumi juga tidak akan mampu dia. Saya jawab. Ya, jadi gini. Mau ngomong apa? Aku sampai lupa ya. Jadi gini. Tuhan, ya kan, memberi akal kepada kita itu untuk membedakan ini benar, ini salah. Bukan iman. Kalau iman dijadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan mana benar, mana salah, maka di dunia ini nggak ada orang yang salah ketika nyembah Tuhan. Nggak ada yang salah berdasarkan iman. Ada nyembah sapi benar bagi iman mereka. Akal yang dipakai. Nah, di Islam itu bukan cuma akal, tapi iman. Iman dan akal harus seiring sejalan. Iman tanpa akal itu buta. Akal tanpa iman pincang, jadinya ateis. Iman tanpa akal bodoh. Makanya orang Kristen di abad-abad pertengahan pernah mengalami zaman kebodohan. Karena mereka hanya mengandalkan iman. Ini sejarah. Ini bukan hujatan. Sejarah membuktikan orang Kristen pernah mengalami zaman kebodohan. Sehingga seorang ilmuwan ya yang terkenal, Galileo Galilei, itu dihukum oleh gereja. Karena apa yang disampaikan oleh Galileo Galilei itu bertentangan dengan gereja, bertentangan dengan Bible. Nah, baru-baru ini otoritas Katolik minta maaf itu di makamnya Galileo itu.
ternyata apa yang disampaikan Galilei betul. Nah di Islam bagaimana? Iman dan akal harus seiring sejalan. Akal untuk menuju kepada keimanan yang benar. Tidak bisa hanya modal imani saja. Oh, apa yang dikatakan Tuhan, yang penting kita imani. Karena Tuhan itu lebih tinggi dari kita. Lah kalau udah tahu salah, mau diimani saja. Kan nggak mungkin. Makanya Al-Quran itu menegur kita, afala yatadabbarun Al-Quran. Apa kamu itu nggak neliti Al-Quran? Telitilah Al-Quran itu, teliti. Jadi kita itu dilarang hanya modal imani saja. Tidak boleh. Afala yatafakkarun. Apa kamu nggak mikir? Afala yatawakilun. Apa kamu nggak menggunakan akalmu? Jadi orang Islam dituntut menggunakan akal. Begitu, Bang. Lantas kenapa tadi Ustadz mengatakan bahwa penafsiran kitab suci saudara itu harus mempunyai beberapa ilmu, ya kan, tadi sudah dikatakan demikian. Sehingga seseorang tidak memiliki satu kebebasan dalam bisa menafsirkan ayat kitab suci yang diimaninya, selagi hal itu tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Kenapa dibatasi? Jadi Berbeda gini, dengan Bang. Kristen, Ya. saudara, ya. Oke. Berbeda dengan Kristen. Kristen kan seseorang akan terlihat bahwa dia akan salah dalam menafsirkan satu ayat kitab suci apabila yang di dalam dirinya sedang dituntun oleh roh tidak benar. Pasti dia akan menafsirkannya dengan cara yang keliru. Sedangkan kalau orang itu dipimpin oleh roh kebenaran, sudah pasti dia menafsirkan ayat tersebut tidak akan bertentangan dengan ayat yang lain. Saya kasih contoh. Oke, saya jawab, Bang. Ini contohnya. Ada 2.400 denom Kristen. Ada 2.400 denom Kristen, bahkan lebih, ada 4.000-an. Dari denom-denom itu, mana penafsiran yang paling benar? Masing-masing mengaku memiliki Roh Kudus. Saya tanya, mana penafsiran yang paling benar? Kalau setiap orang itu atas dasar dia diberi hikmat, apakah Anda mau mengatakan dari ribuan denom itu betul semua? Justru kita ini orang Islam itu menggunakan akal, menggunakan ilmu, Bang. Karena menafsir Al-Quran itu berkaitan dengan bahasa. Bahasa itu mempunyai rasa. Untuk mengerti bahasa Arab, kita yang orang Indonesia harus belajar bagaimana memahami bukan hanya artinya, tapi rasa bahasa itu. Itu yang harus kita pelajari. Itulah yang nanti disebut balaghah dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Di Jawa, ya, kalau kita bilang jauh, itu orang memahaminya, itu nggak terlalu jauh. Tapi bagaimana kita itu bisa mengungkapkan sesuatu jauh banget? Orang Jawa akan mengatakan jauh. Kan udah beda kan? Nah, itulah yang namanya rasa bahasa, Bang. Kita tidak bisa untuk mengerti suatu bahasa itu hanya modal arti saja, nggak bisa. Nggak bisa, Bang. Karena setiap bahasa pasti punya rasa bahasa itu sendiri. Begitu, Bang. Bagaimana coba? Anda mau mengerti makna yang sebenarnya itu, kalau tidak ngerti rasa bahasa itu, tidak bisa. Itulah yang namanya ilmu. Tidak hanya modal imani saja. Diperlukan ilmu, Bang. Untuk mengetahui segala sesuatu, ilmu. Nah, dari ilmu itu nanti menumbuhkan iman. Begitu, Bang. Ya, kalau soal ilmu kan tadi saya sudah sepakat dengan hal itu. Tapi ilmu tertinggi kan adalah Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana standar kita bisa menilai seseorang itu bisa berilmu tinggi apabila dalam kehidupan sehari-harinya itu sangat jauh dari kebenaran. Nah, orang yang jauh dari kebenaran mustahil dia bisa mendapatkan ilmu yang tertinggi daripada Tuhan itu sendiri, karena roh yang sedang memimpin dia adalah roh yang tidak benar. Iya kan? Oke. Yang kita bahas bukan perilaku orang. Kalau Anda membahas perilaku orang untuk menentukan orang itu untuk menentukan agama itu benar atau salah, enggak tepat. Karena
perilaku penganut sebuah agama itu relatif, Bang. Di Islam ada yang jahat, ada yang baik. Di Kristen ada yang jahat, ada yang baik. Kita ilmunya yang kita ambil. Bagaimana dia menafsir, ya, ketahuan bahwa dia itu menafsir itu benar, tentu tidak akan bertentangan dengan ajaran pokok. Gitu loh. Di Islam misalnya, orang menerangkan Allah. Kalau dia penafsirannya itu bertentangan dengan Quran, maka penafsirannya nggak benar. Nah, saya lihat semua orang Kristen ketika berbicara tentang Tuhan nggak ada yang benar. Makanya sudah 2000 tahun kalian itu masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Kalau boleh saya bilang, Kristen ini agama prematur. Masalah yang paling dasar saja belum selesai 2000 tahun. Padahal sudah konsili berkali-kali. Ada konsili Yerusalem, konsili Nicea, konsili macam-macam lah. Tapi nggak kelar-kelar. Islam dalam waktu 13 tahun selesai urusan ketuhanan. Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah itu menata keimanan dulu. Selesai 13 tahun. Kristen 2000 tahun masalah ketuhanan belum selesai. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan sendiri. Ada yang mengatakan Bapa itu Tuhan itu sendiri, Yesus itu Tuhan. Ada yang mengatakan tiga-tiganya Tuhan. Macam-macam lah. Ya, makanya kalian nggak kelar-kelar masalah ketuhanan. Islam selesai, Bang. Kenapa? Karena apa? Ketika kita menafsir itu pakai ilmu. Dan ilmu yang kita miliki tidak boleh bertentangan dengan Quran dan hadis. Gitu, Bang. Akhi Juma mau nyambut, silakan Akhi Juma. Saya ingin menanggapi yang tadi ya, saudara mengatakan, oh di Kristen sendiri denomnya kan sudah banyak dan apanya sudah berbeda-beda penafsirannya. Nah, saudara, ini membuktikan, lagi-lagi membuktikan bahwa Tuhan itu tidak bisa mampu dijangkau oleh manusia. Tapi satu-satunya yang bisa dijangkau oleh manusia adalah firman Tuhan itu. Saya buktikan kepada saudara ya, semua Kristen, ya mau dia denom apapun itu, apabila dia mendasarkan kepada Alkitab, ya, itu poin utamanya sudah pasti kasih. Karena ada dua hukum, saudara, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan seterusnya. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu semua sepakat akan hal itu. Bahkan tanpa kekristenan pun hal itu berlaku. Karena manusia dari dahulu mengenal Tuhan itu lewat firman-Nya. Bahkan saudara pun akan menyetujui hal itu. Karena apa? Kasih itu tidak bisa dibatasi. Nah, kalau soal Tuhan, itu membuktikan bahwa manusia tidak bisa menjangkau Tuhan itu. Ya, nah saya ingin tahu, kalau memang saudara bisa menjelaskan tentang ketuhanan saudara, saya ingin tahu sejauh mana saudara mengenal Tuhan saudara. Karena mohon maaf saudara, setahu saya tidak ada seorang pun manusia yang bisa kenal Tuhannya kalau tanpa firman. Mau dia apapun itu. Terima kasih. Ya, Akhi Juma mau masuk, silakan. Akhi Juma, kayaknya tadi udah ngasih kode itu. Akhi. Ya, jadi gini, Bang. Anda tadi mengatakan setiap denom itu berdasarkan Bible, ya. Anda mengatakan, nah sekarang kalau setiap denom itu berdasarkan Bible, kenapa mereka itu mempunyai perspektif yang berbeda-beda mengenai Tuhan? Kenapa? Inilah karena apa? Karena mereka punya penafsiran-penafsiran mandiri. Cabang mandiri mereka. Mereka masing-masing, oh kami memiliki Roh Kudus. Nah sekarang kalau masing-masing mengaku punya Roh Kudus, kenapa penafsirannya berbeda-beda? Apakah Roh Kudusnya banyak? Oh ini denom misalnya karismatik, Roh Kudusnya beda, denom ini beda, sehingga menafsirkan hasil yang berbeda-beda begitu. Kalau Roh Kudusnya sama, seharusnya penafsirannya sama. Tapi kenapa bisa berbeda-beda seperti itu? Wah, itulah Tuhan nggak bisa dijangkau manusia. Artinya Tuhanmu tidak bisa menerangkan dengan baik. Sehingga terjadilah perbedaan itu. Beda kami di umat Islam. Seluruh umat Islam
mengenai ketuhanan semua sama. Karena Tuhan sendiri yang menjelaskan tentang dirinya. Gak usah banyak-banyak. Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu Esa, tunggal satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Allah itu tunggal. Katakanlah Muhammad, Allah itu Esa, tunggal. Terus seperti apa lagi? Allahu somad. Semua makhluk bergantung kepada Allah. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara, tidak ada yang menyamai. Tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Nggak ada. Simple. Di Islam itu tidak harus, Tuhan itu 3 pribadi. 1 hakikat. Belum ada orang Kristen lulus menerangkan tentang Trinitas. Belum ada. Belum ada, Bang. Coba orang Kristen mana yang lulus menerangkan tentang Trinitas? Belum ada. Saya debat bersama Bang Juma sudah 17 tahun. Belum ada orang Kristen lulus menerangkan tentang ketuhanan. Islam cukup dengan surah Al-Ikhlas, selesai. Walaupun di dalam ayat Al-Quran itu bertebaran, banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu. Ya, salah satunya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak seperti makhluknya. Logis. Segala yang diciptakan pasti berbeda dengan yang menciptakan. Logis. Simple, logis, Bang, di Islam itu untuk mengenal Tuhan. Izin, tele-tele, Bang. Bang Sugi, izin. Malah sekarang ini ada yang mengaku menjadi Tuhan dan menjadi Nabi. Itu sering tuh naik ke komal kita tuh. Jadi dia membuat Bible baru. Nah, dia mengatakan diri dia Kristen sendiri. Gimana tuh? Seperti itu. Coba. Nggak kelar. Memang nggak kelar. Ketuhanan mereka ini nggak selesai. Biar udah bertahun-tahun. Ya, tadi dia mengatakan disuruh mengasihi. Nah, ternyata menyuruh mengasihi itu penafsirannya juga beda-beda. Orang yang cinta lagi bete, penafsiran kasih sesamamu artinya mengasihi sesama laki-laki, perempuan sesama perempuan, karena kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Diartikan oleh mereka mengasihi sesama jenis. Kan? Betul. Inilah penafsiran yang cabang mandiri itu tadi. Coba Tidak kalau jelas, menafsir itu pakai ilmu, pasti tidak akan yang berbeda. Tidak ada. Begitu, kawan. Bang Rames, buka mute-nya. Ya, saudara, terima kasih. Ya, saudara tadi tentang ini menjelaskan ketuhanan, ya, saudara. Jadi kami meyakini Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, saudara. Ya, saya akan tunjukkan. Ini ada di Kejadian 1. Ya, di sini ada Allah. Ya, dan di sini di ayat keduanya ada Roh Allah. Roh Allah melayang-layang di atas air. Saat Roh Allah melayang-layang di atas air, tidak menuliskan bahwa di sini ada Allah dan Roh Allah dan firman Allah melayang-layang di atas air. Tapi hanya Roh Allah saja. Ya. Nah, di ayat ketiganya ada firman Allah, ya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang hidup. Yaitu ada firman Allah yang dengan firman Tuhan menciptakan segala sesuatu. Yang dengan firman Tuhan menyatakan dirinya, ya. Dan ada Roh Allah. Roh Allah yang menandakan itu Tuhan itu hidup. Karena dalam keyakinan kami Kristen, mustahil segala sesuatu yang tidak memiliki roh bisa dikatakan hidup, itu mustahil. Dan mustahil juga sesuatu yang tidak memiliki roh itu bisa menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Nah, sama seperti di dalam diri saya, itu ada jasad sebagai wadah saya. Wadahnya berdiamnya jiwa dan roh saya. Jiwa dan roh saya adalah saya juga. Seperti itu. Nah, begitupun firman Allah ini, untuk memperkenalkan siapa Tuhan itu, diutuslah Allah Bapa, mengutus firman-Nya ke bumi untuk memperkenalkan siapa Bapa itu. Jadi kami mengenal Tuhan yang hidup itu dari sang firman ini. Apabila kami tidak percaya kepada firman ini, mustahil kami bisa percaya kepada Tuhan.
begitu. Nah, saudara, saya ingin tahu, saudara mengenal Tuhan saudara itu dari apa? Apakah saudara berkenalan langsung atau mengenalnya dari firman juga? Silakan, saudara. Oke, udah. Jadi kalau Tuhanmu itu Tuhan yang hidup, masih kalah sama Tuhan saya. Tuhan saya bukan Tuhan yang hidup, tapi Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang maha hidup, untuk bisa hidup nggak perlu roh. Kalau Tuhan hidup masih perlu roh, itu berarti Tuhan masih mengalami kekurangan. Apa bedanya dengan saya? Apa bedanya dengan monyet? Apa bedanya dengan anjing? Apa bedanya dengan babi? Babi bisa hidup karena punya roh. Tuhan tidak tergantung kepada sesuatu apapun. Allah itu maha hidup. Sehingga untuk hidup tidak perlu roh. Nah, itu bedanya, Tuhan saya lebih tinggi kali. Karena memang dia maha, Allah itu. Ya. Nah, di ayat itu, Kejadian 1, ayat 1 sampai ayat 3 itu orang Yahudi tidak pernah memahami bahwa itu adalah roh Tuhan. Tidak. Orang yang paham bahasa Ibrani, orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi, tentu saya lebih percaya orang Yahudi daripada orang Kristen yang mengambil kitabnya orang Yahudi. Ya, misalnya ada orang Kristen menerangkan tentang Quran. Tentu saya lebih percaya kepada orang Islam yang menerangkan Quran karena itu kitab mereka, dia bisa baca. Orang Yahudi menerangkan itu adalah angin, bukan Tuhan punya roh. Orang Yahudi tidak pernah meyakini Tuhannya itu roh, tidak. Dan itu bukan 3 pribadi seperti keyakinan Anda. Firman itu pribadi sendiri, roh pribadi sendiri, Bapa pribadi sendiri. Yahudi tidak punya pemahaman itu. Sama sebagaimana kami orang Islam. Di ayat itu menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan itu dengan cara berfirman. Kalau di Islam dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah itu menghendaki segala sesuatu, Allah itu bilang aja kun, jadi, maka jadilah apa yang dia kehendaki. Berfirman dia, berfirmanlah jadilah terang. Maka terang itu jadi. Bukan firman itu yang bekerja berbentuk pribadi sendiri, bukan seperti itu. Yahudi juga nggak mengatakan itu. Bahkan kalau Anda lihat dalam kitab Yesaya 44 ayat 24, ya, apa kata Tuhan? Bukankah aku Tuhan yang membentuk bumi dan membentangkan langit seorang diri? Nggak gotong royong. Tetapi tadi sepertinya Anda mau menerangkan bahwa Tuhan itu gotong royong, ada rohnya, ada firmannya, ada Bapa. Sama-sama menciptakan. Kalau di orang Yahudi nggak seperti itu, bahkan kitab Yesaya nggak seperti itu. Bahkan Yesus sendiri, dia tidak mengakui dia sang pencipta. Matius 19 ayat 4. Tidakkah engkau membaca? Ia yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan sejak semula. Oh, Yesus nggak pernah mengaku dia sang pencipta. Nggak ada Yesus ngaku sang pencipta, itu nggak ada. Gitu. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Dari firman-Nya. Dari firman Tuhan itulah. Di Al-Quran, seperti yang saya jelaskan tadi itu. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budu, fa'budni wa aqimi sholali dzikri. Nah, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Allah sendiri yang menerangkan. Anda meyakini Tuhan datang sendiri. Mengenalkan dirinya, tetapi tidak beres selama 2000 tahun. Terbukti Kristen masih cakar-cakaran masalah Tuhan. Gak beres. Islam cukup mengutus, Allah cukup mengutus malaikat, sampaikan kepada nabinya, beres. Gitu Bang. Ya, jadi sangat luar biasa ya penjelasan dari saudara saya. Nah, saudara, tadi saudara mengatakan bahwa Tuhan orang Yahudi itu yang dikatakan yang di Kejadian itu bukan roh tapi angin. Nah, roh itu kenapa dikatakan angin? Karena roh itu tidak kelihatan, saudara. Ya, roh Allah itu tidak kelihatan seperti angin, ya kan? Nah, akan tetapi orang Yahudi tetap meyakini bahwa Tuhan itu memiliki roh. Walaupun mereka tidak meyakini bahwa firman Allah jadi manusia, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhannya mereka Tuhan yang hidup, yaitu memiliki roh.
Ya. Nah, saya ingin tahu, tadi saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara tidak membutuhkan roh. Saudara, roh itu ada beberapa jenis, ya, yaitu roh yang diciptakan, yaitu manusia itu termasuk roh yang diciptakan. Malaikat itu roh, ada rohnya juga, itu diciptakan. Menandakan mereka hidup karena mereka memiliki roh. Saya hidup karena saya memiliki roh. Nah, mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki roh bisa menciptakan saya yang memiliki roh? Ya kan? Nah, begitupun jiwa. Mana mungkin sesuatu yang tidak memiliki jiwa bisa menciptakan saya yang memiliki jiwa? Saya tanpa jiwa, saya dikatakan sakit jiwa. Ya kan? Nah, saya ingin tahu saudara. Tadi saudara mengatakan bahwa Tuhan saudara tidak membutuhkan roh. Saya minta saudara, di mana data saudara sampai saudara bisa mengatakan bahwa Tuhan saudara tidak membutuhkan roh? Lantas bagaimana dengan roh kami? Roh kami itu maknanya apa? Saya ingin tahu. Silakan. Ya, kan sudah saya terangkan tadi. Tuhan saya itu untuk hidup tidak perlu roh. Kenapa? Karena dia maha hidup. Kalau hidup itu masih perlu roh dia. Tuhan maha hidup. Mana dalilnya? Ya Hayyu, yang maha hidup. Di Islam namanya Ya Hayyu, yang maha hidup. Bukan cuma hidup dia. Kalau dia hidup, apa bedanya dengan kita? Apa tuh bedanya Tuhan sama kita? Kalau hidup masih perlu roh, seperti yang Anda katakan tadi. Kita hidup perlu roh. Makanya kita dibilang hidup. Tapi kalau yang namanya maha hidup, tentu akan berbeda dengan kita. Allah maha melihat. Kita melihat. Karena kita melihat, untuk bisa melihat perlu namanya mata. Tapi kalau yang maha melihat nggak perlu pakai mata. Untuk menengok ke belakang, Tuhan nggak perlu noleh. Karena yang digunakan, karena Tuhan itu maha melihat. Kalau Tuhan melihat, pakai mata, ingin nengok belakang, dia noleh. Ingin nengok ke atas, dia dangak. Ingin nengok ke bawah, dia ningkluk. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu tahu yang di belakang, yang di depan, yang di atas, yang di bawah, yang tersembunyi. Semuanya tahu dalam keadaan bersamaan. Nah, ketika kita hidup, kita melihat, tidak mungkin bersamaan itu juga kita melihat belakang. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita terbatas melihat pakai mata. Demikian juga Tuhan, kalau dia hidup, suatu saat bisa mati dia kalau kehilangan rohnya. Karena Tuhan maha hidup, dia hidup kekal. Baik ada rohnya, tidak ada rohnya, dia tetap hidup. Karena dia maha hidup. Nah, gitu loh. Ya, apalagi tadi yang pertanyaan yang terakhir tadi itu. Agak lupa saya itu. Coba diulang sedikit pertanyaan terakhir, Bang. Ya, jadi saya minta datanya di mana itu dikatakan bahwa Tuhan tidak memiliki roh. Tuhan itu memiliki roh, ya, yang Anda roh kami itu tadi ya, nah, itu dia. Roh kami itu artinya roh dari Tuhan. Bukan Tuhan punya roh untuk hidup. Tuhan itu memiliki roh, fungsinya untuk menghidupi segala yang ada. Gitu loh. Makanya, nah kalau Anda kepada di dalam surah Maryam ya, roh kami menjelma menjadi manusia, itu malaikat. Di situ. Intinya tuh, ya malaikat. 12 kalau nggak salah. Ya, surah Maryam itu malaikat menjelma menemui Maryam. Kayaknya bukan di surah Maria, di surah Ali Imran. Itu malaikat kalau roh kami di situ. Bukan rohnya Tuhan, bukan. Maksudnya roh Allah itu roh dari Allah, roh miliknya Allah. Sama juga begini, Bang. Baitullah, rumah Allah. Apa Anda mau mengatakan bahwa Tuhan itu rumah? Kan tidak, kan? Makanya ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, Tuhan itu roh. Itu bukan maksudnya Yesus itu Tuhan itu roh, tidak. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 25,
Sesungguhnya semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tapi ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang memberitakan tentang Bapa. Artinya ketika Yesus berkata Allah itu roh, itu bukan maksud Yesus Allah itu roh, berupa roh, bukan. Maksud Yesus adalah Tuhan itu gaib. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 37, dia yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Itulah maksudnya gaib, Bang. Dan Islam pun setuju. Allah itu gaib, maha gaib. Begitu, Bang. Ada lagi? Ya, jadi tadi dikatakan bahwa saudara mengatakan bahwa Tuhan tidak membutuhkan roh, tapi di satu sisi saudara mengatakan bahwa Tuhan memiliki roh. Nah, saya ingin tahu roh ini yang tadi saudara mengatakan roh kami ya. Nah, ini saya buka data dulu ya. Ini di Atarim ya. Atarim ayat 12. Ya, Atarim 12 dikatakan dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ya, itu ruh kami ya. Saya ingin tahu saudara, ruh kami tadi saudara mengatakan bahwa dengan ruh kami itu Tuhan menghidupi segala sesuatu. Saya ingin tahu saudara, ruh kami itu berarti ciptaan atau bagaimana saudara? Ciptaan lah, Bang. Jadi gini, Bang. Pada hari Anda tadi sedikit-sedikit Anda masih diciptakan. salah paham juga. Ya. Yang saya katakan Tuhan memiliki roh, itu bukan berarti Tuhan itu roh, Tuhan itu hidup dengan roh, tidak. Tuhan memiliki roh itu, Tuhan memiliki, ya kan, memiliki itu, roh itu milik Tuhan. Nah, apa fungsinya roh itu? Untuk menghidupi umat apa? Makhluk hidup itu. Bukan berarti Tuhan itu hidup dengan roh, tidak. Makanya tadi saya bilang, Baitullah, rumah Allah, rumah milik Allah. Bukan berarti Allah itu rumah, bukan. Yaitu namanya, kalau di dalam bahasa Arab namanya itu diidofkan. Ya, diidofkan, disandarkan. Nah, gitu loh. Baitullah, ya. Saifullah, Abdullah. Jadi itu diidofkan, disandarkan kepada Allah. Bukan berarti Allah itu roh. Bukan memiliki seperti itu. Di At-Tahrim ayat berapa tadi itu? Bentar, saya tengok. At-Tahrim 12. At-Tahrim. At-Tahrim ayat 12. Oke. Wa Maryam mabnata Imran allati sonat farjaha. Oh, ini Allah itu meniupkan roh untuk menghidupkan janin yang ada di dalam diri diri Maria itu. Bukan Allah berupa roh masuk ke dalam rahim Maria, bukan seperti itu, Bang. Ya. Nih, nih. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Ya kan? Dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitabnya, dan dia termasuk orang yang taat. Nah, memang di ayat lain Allah itu meniupkan roh itu kepada Nabi Adam juga. Allah itu meniupkan roh kepada Nabi Adam. Untuk apa? Untuk menghidupkan. Begitu, Bang. Ya, terima kasih. Saya ingin menanggapi dulu ya jawaban pertanyaan saudara ya tentang kitab saya. Di sini saudara, saya bukakan data dulu ya. Nah, di Matius 3 ya, Matius 3 ayat 16 sampai 17
di sini saudara. Di sini saat Yesus dibaptis, Yesus kan dalam keyakinan kami firman Allah yang jadi manusia. Itu terus setelah dibaptis itu ada Roh Kudus ya, Roh Allah ya, turun berupa burung merpati. Nah, saat Roh ini turun ya, masih ada. Yaitu apa? Di sini ada suara dari langit. Ya, ada suara dari surga mengatakan inilah anakku yang kukasihi. Itu kan perkataan penulis. Aduh, sebentar. Nah, sebentar saya masuk lagi ya ke sini ya, ke ini kejadian tadi ya, kejadian pasal 1 ayat 1. Nah, di sini tadi kan saya sudah tunjukkan bahwa di ayat 2-nya ada Roh Allah ya, melayang-layang di atas air. Tidak dikatakan Allah, firman dan roh melayang-layang di atas air ya. Nah, tapi Allah saja. Nah, ini menandakan letak perbedaan antara kita dengan Tuhan ya. Tuhan bisa hidup walaupun rohnya di mana-mana, tidak berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu rohnya apabila keluar dari jasadnya dia akan mati, tapi itu pun tidak berlaku untuk orang yang berilmu tinggi. Berilmu tinggi dia bisa mengeluarkan rohnya dari jasadnya walaupun ada batas waktunya, tapi dia mampu melakukan hal itu. Apalagi Tuhan, ya kan? Tuhan pasti jauh lebih mampu lagi untuk melakukan hal-hal yang demikian. Nah, tapi pada poin dasarnya bahwa Tuhan memiliki roh, karena tanpa roh kita bisa lihat di dalam alam semesta ini segala sesuatu tidak memiliki roh tidak hidup, dan mustahil sesuatu yang tidak memiliki roh bisa menciptakan sesuatu yang memiliki roh. Itu mustahil. Yang memiliki roh saja belum tentu mampu kok menciptakan sesuatu yang hidup, apalagi yang tidak memiliki roh. Artinya Tuhan Anda untuk bisa hidup harus punya roh. Bukan harus punya roh, tapi dia memiliki roh. Nah, kalau memiliki roh itu bukan berarti dia itu hidup dengan roh, Bang. Orang Yahudi tadi belum saya bantah. Tidak ada orang Yahudi yang meyakini bahwa Tuhan itu untuk hidup punya roh. Tidak. Orang Yahudi mana seperti itu? Bahkan kalau Anda baca, Bang, ya, di dalam Kejadian 6 ayat 4, rohku, ya roh Allah, tidak akan tinggal selamanya di dalam diri manusia, melainkan hanya 120 tahun saja. Mau kamu maknanya apa itu? Itu roh Allah di situ. Maka benar yang saya katakan tadi ketika disebut Pak D kena nih ketiban dia. Iya ya. Padahal nggak ngomong apa-apa. Rames, Tuhan kamu itu roh apa bukan sih? Aduh, gak enak saya itu pada udah turun lagi. Jangan sampai gara-gara saya nih. Enggak. Gue mau nanya sama lu, Tuhan kamu roh atau bukan? Aduh, nanti saya ngobrol lagi, nanti Bang Andi terpental juga. Udah kita diam-diam aja dah. Lu takut banget sih dengerin suara gue lu, Mes. Kenapa sih? Enggak enak Pak, dia udah turun tuh, jangan sampai dia marah saya lagi. Ya, Gua nanya gantian baik-baik. aja, gantian. Tuhan kamu itu roh atau bukan? Kan tadi sudah Bang Andi, masa Bang Andi nggak dengar Apa sih? tadi. Jadi Tinggal jawab, roh atau bukan saya Tuhan lu? Ya tunggu saya makan masako dulu biar enakan dikit. Nah ya udah deh. Habis itu minum minyak rem ya. Kalau takut semua kalau gue yang ngomong ada-ada aja. Bunda Rahma udah tidur ya? Iya kayaknya sih. Ya udah kalau di Makassar udah 3:30. Kita beri kesempatan. Biasanya dia Banyuma. nunggu subuh Bang Andi biasanya. Enggak, Banyumannya yang soalnya Banyumannya yang buka komal. Kalau gitu saya turun aja ya, nggak enak saya. Iya deh, Kita tak apa-apa. Oh ditutup ya? Iya Nggak, tutup aja. ngobrol-ngobrol aja, atau kita ngobrol biasa juga nggak apa. Kalau nggak ngobrol ya saya turun aja.
Gua nanya doang, itu Tuhan lu roh apa bukan? Aduh, Bang Andi juga umpan terus. Takut sih sama gua. Tadi sih ya kalau gue yang nanya ya. Ah, Bang Andi udah dah. Mematikan memang pertanyaan gue sih. Bener. Bisa aja. Mematikan, Bun. Iya. Gak ada. Kau tanya, Tuhan kamu roh atau bukan? Udah males mereka, nggak bisa jawab, ya kan? Kalau Bang dia Villa jawab juga Tuhan, tidur kali. kalau dia jawab Tuhannya roh, ya ini celaka celaka 12. Bang Andi. Tar dulu Iblis Mas. juga kan roh iblis. Bukan saya Iblis tuh juga roh loh. nggak mampu jawab, Bang Andi. Hanya saya tuh nggak enakan orangnya. Nah, saya mau makan masako biar enakan dulu, tapi masako Ya udah, lu masakan masako dulu, campur minyak rem udah. masakonya habis, Bang Andi. Nah, saya Ya, lu- kirim dari sini. Pak, masih ada oli bekas di situ. Jadi resikonya ya kalau dia kalau tar udah dulu, sampai olifikasi itu parah, Bang Andi. tar dulu, diam dulu. Bengkel itu. Diam dulu, kalau dia jawab Tuhan dia roh, celaka 13. Kenapa? Roh itu, Iblis juga roh. ya itu satu. Kedua, roh itu ciptaan Tuhan. Ya karya 12 nomor 1. Kedua, roh bertanduk 7, Wahyu 5 nomor 6. Ih, serem banget. Iya. Terus Tuhannya roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Celaka itu kalau Tuhan itu roh. Karena hanya Kristen yang seperti Pak Rafis ini mengatakan Tuhannya roh. Celaka itu. Lebih baik belajar pakai akal. Roh itu ciptaan Tuhan. Itu benar-benar. Itu karena Bunda Mila Banyuma yang buka komal, ya, kita harus Kita tutup batasi. Iya, gitu saja. Banyuma ya Tutup deh. ditutup ya. Saya izin ini sekali lagi Bang ini Iya. Bang Andi. Monggo. Iwan Villa yang masih mau follow saya tolong follow dong sebelum ditutup biar kita makin eksis ini. Jadi amal jariah kok. Kegiatan saya juga nggak selalu kuliner atau apa, saya campur lah ngelihat keadaan di sini.